Wilujeng enjing barudak, wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda sareng Ibu Yeni. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Sunda bersama Ibu Yeni. Bagaimana kabar kalian? Semoga nilai-nilai yang baru saja kalian lihat di tengah semester bisa menambah semangat kalian untuk memperoleh nilai yang lebih bagus lagi di semester gasal nanti. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar meskipun di tengah situasi yang kurang menyenangkan ini. Anak-anak, pelajaran bahasa Sunda hari ini berbicara mengenai tokoh pinunjul dalam tema 3. Apa artinya tokoh pinunjul? Tokoh pinunjul adalah tokoh orang yang menonjol di dalam karya-karyanya. Kita lihat begitu banyak orang-orang yang menonjol di dalam bidangnya masing-masing. Tetapi hari ini kita hanya akan melihat 4 saja dari tokoh yang menonjol. Yang pertama adalah Daeng Sutikna, Oto Iskandar-Dinata, Raden Dewi Sartika, dan Bapak Ayip Rosidi. 2 dari yang kita lihat, kita pelajari hari ini sudah dinyatakan oleh pemerintah sebagai pahlawan, yaitu Raden Oto Iskandar-Dinata dan Raden Dewi Sartika. Keempat orang ini berasal dari Jawa Barat. Kompetensi dasar: memahami isi teks biografi tokoh Sunda sebagai teladan dan kebanggaan masyarakat. Tujuan pelajaran hari ini, tujuan pengajaran dina dinten ieu bisa ngejelaskeun secara ringkes kaunggulan-kaunggulan tokoh pinunjul tina bacaan. Mari kita ikuti satu persatu. Anak-anak, pertama kita lihat Bapak Ayip Rosidi. 2 Bapak Daeng Sutikna. Ketiga Ibu Raden Dewi Sartika. Keempat Bapak Raden Oto Iskandar-Dinata. Tentu tidak asing lagi bagi kalian nama Ibu Dewi Sartika, Bapak Raden Oto Iskandar. Kalian sudah sering melihat namanya dipakai untuk nama jalan. Nah, kita sekarang melihat tokoh pinunjul di Jawa Barat. Tokoh pinunjul nyaeta tokoh nu ageng jasana dina widangna. Jadi orang yang berjasa pada bidangnya. Raden Dewi Sartika jeung Raden Oto Iskandar-Dinata geus kaasup kana pahlawan nasional. Kita lihat yang pertama, Bapak Ayip Rosidi. Dibabarkeun di Jatiwangi, Majalengka, 31 Januari 1838. Artinya dilahirkan di Jatiwangi, Majalengka 31 Januari 1938. Prestasi Bapak Ayip Rosidi dina bidang bahasa sareng budaya. Jadi dia menonjol di bidangnya. Bidangnya apa? Bidangnya adalah bahasa dan budaya. Karya-karyana ngadekeun organisasi, ngayakeun hadiah sastra, ngadekeun penerbitan. Yang pertama kita lihat beliau adalah
pendiri organisasi. Organisasi apa yang didirikan adalah Rancage, itu hadiah ya. Jadi beliau sangat prihatin dengan sastra kebudayaan Sunda, maka beliau itu menyisihkan hartanya, memberikan hadiah untuk orang-orang yang berjasa pada budaya dan sastra Sunda. Pak Ayip ge ngarang roman, esai, carita pondok, biografi. Pak Ayip juga pengarang, yang dikarang adalah roman, esai, cerita pendek, dan biografi. Karyana dikintun ke majalah-majalah. Jadi setelah dia menulis, dia memberikan tulisannya itu kepada majalah-majalah. Dina widang atikan, Pak Ayip sering maparin kuliah umum, boh di Indonesia, boh di mancanagara. Dalam bidang pendidikan, Pak Ayip sering memberikan kuliah umum, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Lantaran prihatin karena sastra Sunda, ngawitan tahun 1888 anjeunna secara pribadi maparin hadiah ka pangarang nu karyana pinjul. Hadiahna dinamian Rancage. Jadi karena prihatin dengan karya Sunda, maka pada tahun 1989 Bapak Ayip Rosidi secara pribadi memberikan hadiah kepada para pengarang yang karyanya terkenal. Hadiahnya dinamakan Rancage. Yang kedua, Bapak Daeng Sutikna. Saha Bapak Daeng Sutikna teh? Ternyata Bapak Daeng Sutikna ini pencipta angklung asal Garut. Ya, meskipun namanya pakai Daeng, beliau itu bukan orang Makassar, karena kalau pakai Daeng itu kan orang Makassar ya. Kalau Daeng Sutikna ini mengapa dinamakan Daeng? Itu karena ayahnya dulu bersahabat dengan seorang dari Makassar. Lalu dia berkata, kalau saya punya anak nanti akan dinamakan Daeng, katanya begitu. Ternyata ketika putranya lahir laki-laki, maka dinamakan Daeng. Tapi ada nama lanjutannya Daeng Sutikna. Ayahnya Mas Karta Atmaja, seorang guru. Jadi ayahnya bekerja sebagai seorang guru. Ibuna Nyi Raden Ratna Surastri, seorang nu aktif di bidang seni. Ibunya bernama Raden Ratna Surastri, seorang yang aktif di bidang seni. Keluarga ini, keluargana sepuhna orang tuana ya. Jadi orang tuanya merupakan bangsawan Sunda. Jadi dia bukan rakyat biasa, tetapi termasuk seorang bangsawan. Pak Daeng Sutikna berhasil menciptakan alat musik tradisional angklung diatonis atau bernada musik barat. Tadinya itu kan hanya 5 nada saja yang tradisional. Nah, kemudian oleh Pak Daeng itu dijadikan musik yang bernada 7 nada
ya, seperti pada umumnya musik-musik yang lainnya kayak musik barat, biola begitu ya. Nah, akhirnya angklung ini karena sudah nadanya diubah menjadi diatonis, yang tadinya pentatonis yang 5 nada, lalu diubah menjadi diatonis yang bernada barat, maka angklung ini terkenal sampai ke mancanegara. Jadi dia terkenal di luar negeri. Kita lihat sekarang Ibu Raden Dewi Sartika, lahir di Cicalengka, Jawa Barat, 4 Desember 1884. Lahir di Cicalengka, Jawa Barat, 4 Desember 1884. Ramana Raden Somanegara nyaeta Patih Bandung, anu waktu harita dibuang ka Ternate Maluku, wargi ngalawan ka Walanda. Ayahnya Dewi Sartika bernama Raden Somanegara, yaitu seorang patih di kota Bandung. Pada waktu itu Patih Raden Somanegara suka melawan bangsa Belanda, pemimpin-pemimpin Belanda. Maka pada waktu itu dia diciduk, dibuang, diasingkan ke Ternate di Maluku. Ya, karena dia berjuang ingin Indonesia merdeka pada waktu itu, maka dia berjuang. Tapi ketahuan oleh Belanda, maka dia diambil dan dibuang ke Ternate. Raden Dewi Sartika matuh di Bandung. Raden Dewi Sartika menetap di Bandung. Anjeunna teh pahlawan Wanojati Jawa Barat anu ngadekeun sakola istri, sakola khusus kanggo kaum istri. Raden Dewi Sartika tinggal menetap di Bandung. Beliau adalah pahlawan perempuan dari Jawa Barat yang mendirikan sekolah istri, sekolah khusus untuk kaum istri. Nah, sekolah apa itu? Sekolah itu sampai saat ini terkenal dengan menjahit, kursus menjahit. Nah, itu Dewi Sartika waktu itu mendidik kaum perempuan-perempuan Jawa Barat agar pandai menjahit, pandai memasak, ya, pandai mengatur rumah tangga. Ada ilmunya tentunya. Nah, inilah yang luar biasa dari Raden Dewi Sartika. Bahkan Ibu Dewi Sartika itu disejajarkan. Kalau Ibu R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini itu dari Jawa Tengah, Ibu Raden Dewi Sartika Kartininya Jawa Barat. Berikutnya Raden Oto Iskandar Dinata. Jasa-jasana aktif dina organisasi Budi Utomo, ngadekeun sakola Kartini, pamimpin koran Cahaya. Oto jadi anggota Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Jadi aktif dalam organisasi Budi Utomo, mendirikan sekolah Kartini, memimpin koran Cahaya. Juga yang perlu anak-anak ketahui bahwa Oto Iskandar Dinata juga menjadi anggota BPUPKI. Dulu mau merdeka tentu saja kan dipersiapkan, nggak bisa tiba-tiba Presiden Soekarno ngambil mic lalu mendeklarasikan proklamasi, enggak, tetapi harus dipersiapkan.
maka ada satu badan yang mempersiapkan itu. Badan itu dinamakan dengan BPUPKI. Salah satu anggotanya bernama Raden Oto Iskandar Dinata. Nah, berikutnya jasa beliau adalah jadi anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah ada badan yang mempersiapkan, lalu ada panitianya yang mempersiapkan kemerdekaan itu. Jadi sebelumnya banyak orang, lalu ditunjuklah beberapa orang untuk menjadi panitianya. Nah, salah satu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang biasa kita tahu namanya PPKI kalau disingkat ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah merdeka, beliau menjadi Menteri Negara. Pada waktu itu yang menjadi Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Soekarno, sedangkan wakilnya adalah Bapak Hatta. Nah, karena aktifnya di bidang politik, bagaimana sepak terjang dari Bapak Raden Oto Iskandar ini yang menggebu-gebu, ternyata ketahuan sama pemerintah. Maka pada waktu itu Bapak Raden Oto Iskandar yang terkenal melawan penjajah tanpa takut, dia mendapat julukan si Jalak Harupat. Si Jalak Harupat itu apa? Jalak itu ini ayam jago. Ayam jago itu kalau dia petarung, ya, dia akan berusaha sampai tidak dapat dikalahkan. Nah, anak-anak, pada tahun 1945 ketika beberapa saat sudah merdeka, Pak Oto Iskandar itu diculik. Kabarnya dia dibawa ke sebuah pantai di Tangerang yang bernama Mauk, lalu dia dibunuh. Sampai saat ini jenazah beliau itu tidak diketemukan. Nah, tetapi ada ada simbol ya makamnya. Nah, ada di Jawa Barat di Lembang. Itu ada simbol dari makamnya. Nah, beliau dilahirkan di Bandung tanggal 31 Maret 1897. 30 Maret 1887. Pupusna atau wafatnya dina tahun 1845. Jadi Agustus Indonesia merdeka, beliau masih semangatnya berjuang ya, karena waktu itu penjajah masih ingin masuk ke dalam negeri ini. Nah, tentu saja Pak Oto Iskandar itu harus memberikan semangat kepada rakyat Indonesia untuk berjuang. Tentu saja Belanda tidak suka dengan orang seperti ini. Maka pada waktu Desember, di beberapa bulan, 4 bulan kemudian, nah beliau diculik, lalu akhirnya diperkirakan atau dibunuh. Nah, akhirnya ya sudah, sampai saat ini tidak ada, jenazahnya tidak diketemukan. Anak-anak, ada 4 tokoh tadi yang sudah saya ceritakan. Semoga kalian bisa mengingat-ingat. Nah, sekarang ada biografi dan ada autobiografi. Sebetulnya dua-duanya sama. Biografi nyaeta tulisan anu eusina mangrupa carita ngeunaan kahirupan hiji jalma atawa tokoh.
Biografi adalah tulisan mengenai cerita kehidupan satu tokoh orang, mulai dia lahir, berkarya, jasa-jasanya, nah kemudian sampai dia meninggal. Kalau biografi ditulis oleh orang lain. Jadi misalnya saya menuliskan tokoh Ibu Raden Dewi Sartika. Saya tulis secara detail dari beliau lahir sampai beliau wafat. Tulisan itu disebut biografi. Nah, sedangkan autobiografi nyaeta tulisan anu eusina mangrupa carita ngeunaan kahirupan hiji jalma atawa tokoh, pangalamanana, tapi ditulisna ku diri sorangan. Jadi kalau saya menuliskan riwayat saya mulai dari lahir, lalu sekolah saya, lalu pekerjaan saya, karya-karya saya, sampai akhirnya nanti, nah itu disebut dengan autobiografi. Ya, jadi pelajaran hari ini kalian mendapatkan ilmu pengetahuan. Selain tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh pinunjul, juga kalian bisa membedakan antara biografi dan autobiografi. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini tentang 4 tokoh, di mana kita berbicara tentang Bapak Ayi Prosidi, Bapak Daeng Sutikna, ya, putra putri dari Jawa Barat yang berkarya menghasilkan sesuatu yang positif bagi sesama, bagi kita semua. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara ini? Kita renungkan saja. Kalian boleh berbangga, kalian bisa menjadi pelajar-pelajar yang baik, yang hebat-hebat. Dengan demikian kalian nanti suatu saat akan berjasa juga bagi bangsa dan negara ini. Demikian pelajaran bahasa Sunda yang sudah saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Semoga kalian mengerti. Sampai jumpa di minggu depan. Salam.